Jadi ada seorang, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang bertanya, Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati dengan mendadak. Inna ummi uftulitat. Ibuku mati mendadak. Wa araha law takallamat tasaddaqat. Aku melihat atau aku menyangka wa ura, kalau dia berbicara, kalau bisa berbicara itu, dia akan sedekah. Apa tasaddaqu anha? Boleh nggak aku sebagai anaknya sedekah buat orang tuaku? Kata Nabi, na'am. Tasaddaq anha. Sedekahkan buat dia. Ini hadis Bukhari Muslim. Artinya sedekah dari seorang anak untuk orang tuanya sampai. Nah, Ustadz Yazid Jawas, Pak Yazid Jawas, Ustadznya si Heri, katanya itu mengatakan bahwa sedekah dari anak, seorang anak kepada almarhum orang tuanya itu sampai. Berarti apa? Berarti tahlilan, acara tahlilan yang sering kalian temui itu juga sampai. Dan artinya apa? Artinya adalah bahwa pernyataan si Heri yang menyatakan bahwa tahlilan itu tidak perlu, itulah ajaran yang sesat, teman-teman. Sesat karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yazid Jawas, dan Pak Yazid Jawas itu mengatakan yang ada di dalam hadis. Yo, ya kan? Heri pernah mengatakan di sebuah video saat Pak Yazid Jawas ini baru saja wafat. Nah, di video itu Heri menyatakan bahwa acara tahlilan yang ada makan-makannya itu memberatkan, teman-teman. Nah, ini kan termasuk ajaran sesat juga, menyesatkan hal-hal seperti ini. Karena tidak sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa sedekah untuk mayit itu sampai. Coba kita lihat videonya si Heri dulu ya. Jika ada orang meninggal, begini tata caranya. Gak perlu tahlilan karena itu bisa memberatkan dan juga bisa menyusahkan orang yang ditinggal. Ada orang datang ke sana bawa beras, bawa telur, bawa ini. Iya, tapi tetap menyusahkan. Apalagi acara makan-makannya. Seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, dan seorang anak itu tadi ingin bersedekah kepada kedua orang tuanya, itu dikatakan memberatkan oleh si Heri. Si Heri ini menganeh-aneh ya. Padahal Nabi Muhammad pernah mengatakan boleh untuk bersedekah kepada mayit. Dan itu juga dikatakan oleh Pak Yazid Jawas yang ada di video saya di awal tadi. Heri ini sudah sesat, teman-teman. Heri ini sudah sesat. Dia berdalih bahwa mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal Heri ini tidak membaca hadis. Dia lupa bahwa Pak Yazid Jawas ini pernah mengatakan di suatu hadis bahwa Nabi Muhammad ini memperbolehkan, mengizinkan seseorang untuk bersedekah kepada mayit, dan itu sampai. Maka di NU ini populer dengan nama acaranya yaitu tahlilan, ya. Dipopulerkan oleh NU dengan acara tahlilan. Karena di dalam tahlilan itu ada kirim doa kepada mayit, ada sedekah juga untuk mayit, dan sedekah untuk mayit ini juga sampai, ya. Dan itu adalah hal baik, tahlilan itu adalah hal yang baik. Lalu kenapa terus-terusan dihujat oleh si Heri ini? Dia beralasan, si Heri ini beralasan bahwa kita ini biar ibadahnya bisa simple. Ya kalau kelewatan simple juga bahaya loh, Her. Bahaya. Soalnya apa? Soalnya di video awal tadi Pak Yazid mengatakan bahwa dalam sebuah hadis itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengatakan dan mengizinkan, memperbolehkan seseorang ini bersedekah untuk orang tuanya yang telah tiada. Ini mengizinkan, ya. Jadi Nabi Muhammad mengizinkan hal itu. Tapi Heri mengatakan bahwa hal-hal bersedekah kepada mayit ini tidak perlu. Itu memberatkan. Berarti kan si Heri ini melawan sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, ini bahaya. Ini sesat, teman-teman. Lagian memberatkan dari mana loh, Her? Memberatkan dari mana? Ya, lawang yang ingin bersedekah saja tidak merasa keberatan untuk bersedekah kepada orang tuanya yang telah wafat. Nah, kamu kok bilang memberatkan? Itu memberatkan untuk siapa? Kalau memang kamu, Her, kalau memang kamu ini merasa keberatan, kalau harta bendamu ini disedekahkan yang ditujukan kepada orang tuamu, ya simpan saja harta bendamu baik-baik. Simpan saja di bank, ya. Nggak usah disedekahkan untuk orang tuamu. Simpan saja.
Nggak usah disedekahkan untuk orang tuamu yang sudah wafat. Nggak usah. Kalau memang kamu merasa hal itu memberatkan. Tapi jangan melarang ataupun membuat orang lain berpikiran seperti kamu. Jangan ajak-ajak orang untuk pelit, Her. Kamu bilang orang tuamu ini sudah wafat, Her. Kamu bilang seperti itu. Dan kamu selalu membahas bahwa tahlilan itu memberatkan untuk orang yang ditinggalkan. Ya sudah, kalau menurut kamu itu memberatkan, ya sudah, jangan dilakukan. Tapi menurut kami tidak memberatkan. Ya, kamu merasa berat, tapi kami tidak. Ya sudah, kamu nggak usah mengeluarkan dana untuk mentahlilkan orang tuamu. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena keikhlasan orang, tingkat keikhlasan orang itu berbeda-beda, Her. Kalau menurut kamu berat, menurut yang lainnya tidak, ya sudah, jangan pengaruhi mereka. Biarkan mereka melakukan hal itu. Hal itu baik loh. Kanjeng Nabi Muhammad saja mengizinkan hal itu. Berarti kan hal itu baik, ya kan? Dan keikhlasan orang itu beda-beda, ya toh. Kalau kamu memang nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Toh tahlilan itu juga tidak wajib. Ning yo pantese. Lagian sudah sangat jelas ya. Di video saya di awal tadi itu, Pak Yazid Jawas mengatakan bahwa ada hadisnya bersedekah itu baik dan diizinkan oleh Nabi. Tapi Heri bilang itu tidak perlu. Nah ini yang bid'ah siapa coba? Yang sesat siapa? Coba teman-teman pikir ya. Orang-orang seperti Heri ini yang mengatakan bahwa tahlilan itu tidak perlu. Ada lagi yang bilang malah di zaman Nabi tidak ada tahlilan. Lah memang di zaman Nabi itu tidak ada tahlilan, ya. Memang namanya bukan tahlilan, tetapi jika kita mengambil kesimpulan dari omongannya Pak Yazid Jawas di awal video saya tadi, dulu itu namanya sedekah, sedekah untuk mayit dan diizinkan oleh Nabi Muhammad. Jadi memang sedekah ini wujudnya macam-macam teman-teman, wujudnya macam-macam. Nah di NO biar mudah diingat orang, biar mudah dijalankan, maka dinamakanlah itu adalah tahlilan. Di dalam tahlilan itu ada sedekahnya, ada kirim doanya. Itu kan hal-hal yang baik toh Her. Hal yang baik seperti itu. Di dalam tahlilan itu komplit ada sedekahnya, ada kirim doanya. Jadi salah kalau Heri ini mengatakan bahwa tahlilan itu tidak perlu. Salah. Di dalam videonya Ustadz Yazid Jawas, ustadznya si Heri ini, mengatakan bahwa hal itu diizinkan oleh Nabi. Sedekah itu diizinkan oleh Nabi. Kirim doa itu juga diizinkan oleh Nabi. Nah, kalau nggak percaya masalah kirim doa, nih, Pak Yazid Jawas juga mengatakan bahwa kirim doa itu juga baik. Karena yang penting bagi dia, si mayat ini butuh apa? Butuh orang mendoakan dia. Tuh kan, kirim doa itu dibutuhkan oleh mayit. Ini yang ngomong Ustadz Yazid Jawas loh Her, ustadzmu. Bukannya kamu ini berlindung di balik bayang-bayangnya Pak Yazid Jawas toh Her. Kamu selalu berhujah kepada Pak Yazid Jawas bahwa semua yang dikatakan ini bersumber dari ulama-ulama salafi, katamu. Tapi kamu malah ngomong bahwa yang dilakukan tahlilan ini, ya toh, tahlilan di NO ini itu tidak perlu. Padahal di dalam aliran salafi, alirannya Pak Yazid Jawas itu dinamakan sedekah. Hanya beda nama saja, ya kan? Masa kamu tidak mengakui hal itu padahal hanya beda nama, ya kan? Kamu nggak berani mengatakan bahwa Pak Yazid Jawas ini salah. Tapi ya mungkin saja terjadi teman-teman. Mungkin saja terjadi bahwa Heri nanti juga akan menyalahkan Pak Yazid Jawas. Kenapa? Karena ulama mana sih yang belum dihujat oleh si Heri? Ya, dulu Ustadz Adi Hidayat, dulu dielu-elukan oleh si Heri. Disanjung-sanjung, Ustadz Adi Hidayat ini Ustadz yang cerdas, yang begini. Sekarang Ustadz Adi Hidayat dihujat oleh Heri. Dikatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini menyimpanglah dan segala macam. Padahal hal itu dikarenakan karena Ustadz Adi Hidayat tidak sependapat lagi oleh si Heri. Makanya diserang oleh Heri. Nah, suatu saat nanti kalau mungkin ada pernyataan dari Pak Yazid Jawas yang tidak sesuai dengan pendapatnya Heri, mungkin saja si Heri ini juga menyerang Pak Yazid Jawas. Karena si Heri ini niatnya bukan menyebarkan agama Islam, teman-teman. Bukan itu.
Harry ini niatnya adalah mensederhanakan agama Islam. Membuat agama Islam ini simple. Jadi tujuannya bukan untuk menyebarkan agama Islam, tapi mensederhanakan Islam. Dibuat simple. Hal-hal baik, amalan-amalan baik yang ada dalam Islam ini dikurangi oleh Harry. Padahal malah dia memperbanyak kegiatan-kegiatan yang memerangi saudara muslimnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga video ini membuat kalian bisa berpikir lagi, teman-teman. Semoga. Karena apa? Karena tidak pantas kalau ada hadis Nabi disembunyikan untuk kepentingannya sendiri. Kepentingannya si Harry untuk memecah belah umat.